ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan kewajiban, salah satu dari kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga dalam kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita beserta keluarga kita, Allah menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan petunjuk oleh Allah segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat khauf, yaitu sholat dilakukan dalam keadaan ketakutan atau darurat atau ketika waktu perang. Jadi yang pertama ialah kemarin yang mana posisi musuh itu tidak di arah kiblat. Nah, jadi caranya kemarin yaitu imam menjadikan shaf atau menjadikan jamaahnya menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah kelompok pertama ini sholatnya menghadap musuh, dan kelompok yang kedua yaitu membelakangi musuh. Nah sekarang yang kedua, sholat dalam keadaan takut, bagian yang kedua ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, adapun sholat khauf yaitu bagian yang kedua.
ayyakuna fi jihatil kiblati, yaitu seandainya musuh ada di arah kiblat. Nah, terus bagaimana cara sholatnya? Kalau kemarin karuan sudah jelas antara yaitu selatan, utara maupun timur, atau mungkin selain arah kiblat. Jadi dibagi menjadi dua kelompok, yang satu sholatnya itu menghadap musuh, yang kedua yaitu membelakangi musuh. Itu dikarenakan tidak menghadap kiblat, musuhnya posisinya nggak di arah kiblat. Nah sekarang seandainya musuhnya itu ada di barat atau kiblat, bagaimana caranya? Fayasuffuhum, maka membuat shaf. Al-imamu, siapa imam, shaffa ini menjadi dua shaf, sama-sama menghadap kiblat. Jadi jamaahnya dibagi menjadi dua shaf. Wa yuhrimu bihim, dan takbiratul ihram bersama-sama. Fa idza sajada, maka ketika mau sujud, sajada ma'ahu, maka bersujud bersama-sama dengan imam, ahadus shaffaini, yaitu salah satu di antara dua shaf tersebut. Jadi enggak sama-sama. Dalam keadaan perang, sholat jamaahnya ini pas kebetulan musuhnya itu di arah kiblat. Maka seorang imam menjadikan jamaahnya menjadi dua shaf, dan ketika takbiratul ihram maka bersama-sama Allahu Akbar, bersama-sama. Akan tetapi ketika waktu mau sujud, ini yang ikut sujud bersama-sama dengan imam yaitu salah satu, entah yang depan dulu atau yang belakang dulu. Untuk apa? Wa waqafas shaffu, dan berdiri as-shafful akharu, yaitu shaf yang lain, yahrusuhum, yaitu menjaga shaf yang pertama tadi. Jadi gambarannya itu ini nanti kalau selesai dipraktekkan biar paham. Katakan ini adalah dua shaf. Nah terus posisi musuh pas kebetulan di kiblat, posisi di sini. Nah ketika waktu sholat harus tetap sholat. Ya terus ketika takbiratul ihram bersama-sama Allahu Akbar. Jadi seorang imam membagi jamaahnya menjadi dua shaf atau dua barisan. Nah ketika takbiratul ihram bersama-sama Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah posisi masih berdiri. Ketika mau sujud, imam mau sujud, ini yang ikut sujud adalah salah satu dari antara dua shaf ini. Katakan yang depan dulu, imamnya sujud Allahu Akbar, shaf yang pertama ikut sujud Allahu Akbar. Nah shaf yang kedua ini menjaga
Siapa tahu nanti ada serangan dari musuh. Gitu. Jadi yang ikut sujud sama imam adalah salah satu di antara shaf, katakan shaf yang pertama. Nah, ketika sudah bangun dari sujud, fa'idha rofa'a, maka ketika bangun sajadu, yaitu fa'idha rofa'a sajadu, maka ketika shaf yang pertama ini bangun dari sujud, walahikuhu, maka kemudian shaf yang kedua ini menyusulnya, menyusul gerakan si imam tadi. Jadi shaf yang kedua ini masih posisi menjaga agar supaya nanti ketika ada musuh bisa menyerang. Sedangkan shaf yang pertama dan yang kedua ini sudah sujud duluan. Nah, ketika sudah selesai sujud, imam berdiri lagi, shaf yang pertama ini berdiri, kemudian shaf yang kedua menyusul sujud. Allahu Akbar, mengejar. Allahu Akbar, terus berdiri lagi. Jadi intinya ketika waktu sujud itu ada yang menjaga. Nah, kalau ikut sujud semua diberontem, entek dewek, itu bisa diterima, Pak? Pokoknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin ben supaya ini paham kepiye, lamun enggak bisa paham, enggak, belum bisa diterima misalnya kebangetan. Diulang lagi kayaknya mikir mumet. Ini mikir ben supaya ini gampang ditompo kepiye, diulang kok terus. Nanti mungkin praktek malah kabur. Mas RT. Saya kurang ngomong prakteknya kapan, tua enggak. Nah ini tadi posisi sholat khauf yang kedua pas kebetulan musuhnya itu di arah kiblat. Nah, seandainya ada pertanyaan, loh Pak, bukannya ketika ada seorang makmum dia ketinggalan dalam satu rakaat, ketinggalan dalam 3 rukun, bukannya sholat jamaahnya enggak sah? Harusnya ada pertanyaan seperti itu. Tapi ya tak reko-reko dewi, nggak tak jawab dewi. Saya marahi kontak kau yo, udah edak orangnya tuh. Jadi seandainya ada orang berjamaah, terus dia itu apa ya, sengaja memperlambat gerakannya sampai ketinggalan 3 rukun. Jadi seumpama sholat berjamaah, nah imamnya ini sholatnya cepat. Nah berhubung dia ngopi ini kekentelan ya. Dia ini sampai imamnya sudah rukuk, iktidal, sujud, ini masih berdiri, masih membaca surat Al-Baqarah katanya. Nah imamnya sudah mau bangun dari sujud, dia baru rukuk. Nah inilah sholat jamaahnya enggak sah. Biarpun ikut di barisan, maka sholat jamaahnya tidak sah. Begitu juga seorang makmum yang mendahului imam sampai 3 kali rukun. Oh, imamnya belum sujud, imamnya belum rukuk di syiah. Imamnya belum bangun dari rukuk, belum iktidal, sudah
kali berturut-turut 3 kali rukun, maka sholat jamaahnya nggak sah. Ingat-ingat, sholat jamaahnya, bukan sholatnya. Enggak salah paham, gara-gara ngopine kurang kental. Oh, sholatnya nggak sah, sholat jamaahnya yang nggak sah. Biarpun jentat-jentit sama-sama satu barisan, satu shaf, tiap hari sholat berjamaah, tapi kalau sholat mendahului imam terus, maka hitungannya itu adalah sholat sendirian. Pahalanya sholat sendirian. Makanya imamnya jadi helm, imamnya dikewok, urung wayahe rukuk dhisik. Kurang cepet sih. Amplok saja terkumpuri. Tapi kalau udah tua kan ada maklum loh Pak. Ya enggak ada maklum, udah tua maklum. Aturannya seperti itu kok. Kecuali ini tadi kan meninggalkan sampai 3 rukun, mulai dari ruku, iktidal, sujud, malah lebih dari 5 rukun. Terus sujud duduk di antara 2 sujud lagi, terus berdiri. Baru shaf yang kedua ini nyusul ruku, iktidal, sujud. Jadi ini sudah yang namanya darurat. Darurat itu diambil dari bahasa Arab, yang mana diambil dari kata darurat. Jadi di bahasa Indonesia kan darurat. Ini tadi yang kedua. Adapun yang ketiga, wasalisu ayyakuna fi syiddatil khawfi wal tihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbilin laha. Wasalisu, adapun bagian yang ketiga dalam sholat khauf, ayyakuna fi syiddatil khaufi, yaitu dalam keadaan mencekam banget wedine, mencekam. Wal tihamil harbi, dan perang yang berkecamuk, kecamuk. Perang ini tenanan wis. Lah terus bagaimana cara sholatnya? Fayusalli, maka sholat kaifa amkanahu, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, bisanya bagaimana, wes sholat wes pokoknya rajilan, dengan keadaan berjalan, auraqiban, atau dengan keadaan mengendarai kendaraan, entah kuda, entah tank, entah apa. Ketika fi syiddatil khawfi wal tihamil harbi, wayah perang mepet, mulai zuhur sampai mau asar, ini perangnya nggak selesai, tambah serangan terus, belum sholat, ya sholat pokoknya karo pola, sholat sambil berdiri, sholat sambil bawa pedang, entah itu jalan lari, entah itu sambil naik kendaraan, mustaqbilal kiblati, entah itu menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Jadi bagaimana bisanya? Bagaimana bisanya? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hafidhu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta, dan kerjakanlah hanya niat karena Allah, qanitina, dan dengan keadaan khusyuk. Yang dimaksud dengan alas sholawati yaitu sholat-sholat, yaitu sholat 5 waktu, wassolatil wusta. Nah, ini para mufassir berbeda pendapat. Dulu pernah kami sampaikan, sholat pertengahan ini ada yang mentafsiri, ulama itu ada yang berbeda pendapat, yaitu ada yang menjelaskan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Akan tetapi ada pula ulama yang mentafsiri al-wusta, ay sholatul asri. Yang dimaksud sholatul wusta ialah sholat asar. Jadi di antara sholat 5 waktu, yaitu yang dianggap tengah-tengahan ini adalah sholat asar, subuh pagi, zuhur siang, asar sore, maghrib isya. Jadi asar ini di tengah-tengah. Al-wusta ay sholatul asri. Qanitina ay khashi'ina. Yang dimaksud dengan kata qanitin, lafadz qanitin ini yang dimaksud adalah khashi'ina, hale khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, maka jikalau dalam keadaan mencekam, takut yang banget, yaitu mencekam, maka sholatlah farijalan, maka sholat dalam keadaan berjalan, aw rukbanan, atau dalam keadaan menaiki kendaraan. Fa idza amintum, maka ketika kalian semua iman kepada Allah, fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana yang telah kalian ketahui, ay a'malis sholati, yang dimaksud adalah mengerjakan sholat, malam takunu ta'lamun, selagi belum tahu kalian semua. Jadi dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan darurat, maka sholatnya saisone, sebisanya. Itu karo nggo celurit, nggo tombak, nggo pedang, madhep ngalor, madhep ngidul, madhep ke barat, ke utara, selatan, pokoknya malang megung. Yang namanya sholat tetap wajib sholat. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu an fi wasfi sholatul khawfi, fa in kana khawfun huwa ashaddu min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbal qiblati aw ghairi mustaqbiliha. Qala Malik wa qala Nafi' la ara Abdullah bin Umar
dzakara dzalik illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari, hadis nomor 4261 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu menjelaskan sifatnya sholat khauf. Maka ketika kalian dalam keadaan genting, terjepit, darurat, emergensi, shallu rijalan qiyaman ala aqdami, maka sholatlah dalam, entah itu dalam keadaan berjalan, entah itu dalam keadaan berdiri atau duduk atau mungkin lari, aurukbanan, atau dalam keadaan menaiki kendaraan, entah itu kuda, tank, motor atau sebagainya. Mustaqbal kiblati aw ghairi mustaqbiliha, entah itu menghadap kiblat atau tidak. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Berkatalah Imam Malik dan Imam Nafi', qala Malik wa qala Nafi', la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalik illa ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Nafi', sahabat Umar itu berkata seperti itu, menyampaikan seperti itu, yaitu tidak berpendapat seperti itu kecuali dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang perang, ya semoga saja enggak ada, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau katanya ini arso ketoke wong santun-santun nggih Pak, nggih. Tapi kalau tiang listrik diduduki ya metu kabeh nggo parang. Nggih napa mboten? Nah, umpama perang mulai setengah 12 sampai mau ngasar, wayah salat ya salat. Itu enggak terus sholatnya libur sih, ini lagi perang, enggak ada, tetap wajib sholat. Kita mana-mana monggo. Nanti ana tiang listrik ditutuki, siap-siap nggo sing nggo gaman goang lah, sing ngopo lah, nggo ranting, nggo gir, sembarang gawa. Nah, kalau sudah tahu begini, yang ketika waktunya sholat harus tetap sholat seperti itu. Semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hadasyil sultani subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasrul haqqi bil haqqi wal hidayah siratal mustaqim sallallahu ala qadri wa qadim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا حاجة الآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا جماعة مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian itu yang disampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.